Hai para pejuang buah hati, balik lagi ke channel YouTube saya Dr. Indra Anwar. Saya berpraktek di Morula IVF Jakarta, Bunda International Clinic. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perangsangan indung telur atau kadang disebut juga induksi ovulasi. Normalnya secara alami wanita akan mengeluarkan satu telur pada setiap siklus menstruasi atau yang disebut ovulasi. Hal ini bisa kita lihat dari haid yang teratur, yaitu siklus di antara 21 hari sampai 35 hari. Tapi ada wanita tertentu yang siklusnya tidak teratur, artinya siklus haidnya kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Dalam keadaan seperti ini, artinya tidak ada sel telur yang tumbuh menjadi matang. Sehingga demikian tentu wanita akan susah hamil. Nah, bagaimana penyebab terjadinya gangguan sel telur ini? Kita bisa membagi atas 4 masalah. Pertama, karena hormon yang dihasilkan oleh otak atau yang disebut hipofise memang rendah, sehingga tidak cukup untuk merangsang indung telur menghasilkan sel telur, sehingga tidak ada telur yang tumbuh. Yang kedua, mungkin fungsi indung telurnya normal, hormonnya juga normal, tetapi pertumbuhan sel telur terganggu. Dalam hal ini fungsi hormonnya yang terganggu sehingga tidak ada telur yang tumbuh. Yang ketiga, memang fungsi indung telur sudah sangat menurun, artinya sel telur sudah tinggal sedikit. Ini biasanya terjadi karena faktor usia misalnya. Ini pun biasanya sel telur tidak bisa tumbuh. Yang keempat, terjadi karena tingginya hormon prolaktin atau hormon air susu yang akan mengganggu pertumbuhan sel telur di indung telur. Jadi ada 4 faktor yang menyebabkan sel telur yang normalnya harus tumbuh setiap bulannya dengan siklus haid yang teratur, tapi dengan gangguan hormon tersebut maka sel telur tidak tumbuh. Nah, bagaimana kita mengatasi gangguan fungsi indung telur atau tidak tumbuhnya sel telur? Itu tergantung faktor penyebabnya. Jadi setiap gangguan fungsi indung telur atau gangguan menstruasi, siklus menstruasi, kita harus memeriksa secara saksama apa penyebabnya, baru kita bisa melakukan pengobatan sesuai dengan penyebab yang kita temukan. Yang biasa kita lakukan adalah dengan melakukan USG misalnya, dengan pemisahan hormon, sehingga kita bisa menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan ovulasi tersebut atau gangguan siklus mens tersebut. Obat-obatan yang biasa kita pakai untuk pengobatan masalah ovulasi ini ada berupa obat minum, misalnya golongan clomiphene citrat atau golongan letrozole, yaitu aromatase inhibitor, tergantung kasusnya. Yang sebagai first line biasanya kita memberikan golongan clomiphene citrat. Kalau tidak respon dengan clomiphene citrat, kita bisa memberikan golongan aromatase inhibitor atau tidak cocok dengan clomiphene citrat. Ada juga obat-obatan yang berupa suntikan hormon, umumnya hormon FSH. Ini pada kasus-kasus tertentu tidak bisa respon dengan obat-obat minum, maka perlu diberikan obat suntik. Atau kalau pada program-program seperti inseminasi atau bayi tabung, tentunya biasanya dipakai obat suntik untuk merangsang pertumbuhan sel telur yang banyak. Kemudian kadang-kadang kita memerlukan kombinasi dengan obat-obat tertentu untuk meningkatkan efektivitas dari obat-obat hormon, apakah obat minum atau obat suntik. Biasanya seperti golongan insulin resisten, kita bisa memberikan obat-obat sejenis metformin untuk memperbaiki fungsi hormon insulin, sehingga akan meningkatkan respon ovarium terhadap obat-obat baik minum maupun obat suntik. Inilah obat-obat yang biasanya kita pakai pada kasus-kasus yang sulit atau tidak tumbuh sel telurnya setiap bulannya. Tentu setiap pemakaian obat-obat untuk merangsang indung telur, kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan USG atau pemeriksaan hormon, dan kemudian harus dipantau dengan ketat respons maupun efektivitas setiap obat, apakah obat ini cocok untuk wanita tertentu atau tidak.
Kalau cocok dan belum terjadi kehamilan, kita bisa melanjutkan obat-obat hormon ini selama 6 bulan. Karena untuk bisa hamil itu tentu memerlukan waktu yang cukup dan harus berulang supaya peluangnya lebih besar. Jadi biasanya kita bisa memakai obat-obat hormon selama 6 bulan. Kalau obat-obat ini kita nilai tidak cocok untuk wanita tertentu, apakah telurnya tidak tumbuh atau efek sampingnya yang tinggi, maka obat-obat hormon ini harus diganti dengan obat lain yang lebih sesuai. Jadi pada dasarnya obat-obat hormon ini harus kita berikan pada wanita tertentu dengan melakukan pemeriksaan sebelumnya supaya respon dan efektivitasnya bisa kita tentukan dengan baik. Nah, jadi jika ada pertanyaan mengenai obat-obat hormon ini, jangan ditanyakan jika belum dilakukan pemeriksaan sebelumnya untuk menentukan obat apa yang cocok pada wanita tertentu. Karena tidak semua obat hormon bisa dipakai untuk semua wanita. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pengetahuan para wanita atau pasangan yang susah hamil dengan gangguan pertumbuhan sel telur. Bagi para pejuang buah hati yang mungkin memiliki pengalaman sebelumnya dengan obat-obatan pemicu ovulasi atau obat-obat penyubur ini yang diberikan oleh dokter sebelumnya, bisa menceritakan pengalamannya tersebut dengan komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.